mengamati wajah Xiaoyan yang agak malu dari dalam hutan bambu sebelum melirik ke rumah bambu yang sunyi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah. Meskipun dia adalah ayah Sun Er, ini adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er begitu akrab dengan seorang pria. "Kau seharusnya bertemu Xiao Xuan, bukan?" ucap Gu Yuan bertanya pelan. Ia melangkah ke bawah sinar bulan dan perlahan berjalan ke arah Xiaoyan yang nampak masih malu. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia ragu sejenak sebelum kemudian menjawab. "Benar, aku pernah bertemu dengannya," ucap Xiaoyan. "Aku bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhmu. Kemungkinan besar itu adalah garis keturunan terakhir dari klan Xiao," ucap Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan mendesah. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia mengubah dirinya menjadi seperti itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya, ucap Gu Yuan. Xiaoyan terdiam. Dia tentu saja mengerti bahwa makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai tubuh energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanyalah tahanan di dalamnya. Meskipun mereka mampu hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian yang tak berujung. Penatua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan sedikit lembut saat dia bertanya. Paling tidak, bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Konon makam surgawi diciptakan oleh seorang elit Daudi sejak lama. Jika seseorang ingin melanggar aturan ini di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang juga harus mencapai level itu, ucap Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan ekspresi rumit di wajah Gu Yuan saat dia menyebutkan kata-kata Daudi. Kelas ini seperti beban berat yang menekan jiwa orang-orang dari klan kuno. Itu mendorong mereka semua untuk mengerahkan seluruh upaya mereka. Daudi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir. Keberadaan legendaris semacam ini sungguh tak terbayangkan. Bahkan Gu Yuan di depannya yang bisa disebut sebagai salah satu ahli top sejati di benua Dogi, kemungkinan hanya akan memiliki hati yang dipenuhi rasa takut dan hormat karena dua kata sederhana ini. Apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Daudi? Ucap Xiaoyan. Gu Yuan terdiam saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Ini entahlah. Seseorang akan seperti dewa yang mengawasi benua pada level itu. Semua orang kemungkinan akan menjadi seperti semut di mata mereka, ucap Gu Yuan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak menyadari apa maksud dari kata-kata Gu Yuan. Apakah yang disebut dalam tanda kutip mereka ini hanya ilusi atau memang benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Gu Yuan melambaikan tangannya yang besar sementara Xiaoyan sedang mempertimbangkan jawabannya. Kemudian Gu Yuan berkata, "Kau akan pergi besok. Berhati-hatilah, mengingat kekuatanmu saat ini. Para tetua dari klanku itu tidak mungkin mempersulitmu. Namun karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan dapat meninggalkan alamku untuk sementara waktu," ucap Gu Yuan. Xiaoyan mengangguk dan menjawab, "Apakah tetua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat ulah manusia atau bencana alam?" ucap Xiaoyan. Gu Yuan mengerutkan kening saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Lalu ia menjawab, "Kami tidak begitu yakin tentang hal ini. Tetapi menurutku mereka telah menghadapi masalah besar. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh manusia sangat kecil. Karena bagaimanapun, kekuatan klan Ling dapat digolongkan sebagai salah satu faksi super di benua ini. Bahkan klanku pun akan kesulitan untuk memaksa mereka sampai sejauh itu," ucap Gu Yuan. "Bagaimana jika itu adalah klan Hun?" ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Kembali ke makam surgawi, Xiao Xuan mengatakan bahwa klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah bermusuhan selama bertahun-tahun, para anggota klan tidak berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami klan misterius ini. Gu Yuan terkejut mendengar ini. Seketika, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, "Sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, mereka pasti harus melancarkan operasi besar. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klanku untuk tidak menerima informasi apapun. Selain itu,
Bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama bertahun-tahun ini, mereka masih bukan faksi yang mudah dihadapi, ucap Gu Yuan. Xiaoyan mengangguk pelan, namun keraguan di hatinya semakin bertambah. Jika bukan klan Hun, faksi mana lagi yang bisa memaksa klan Ling ke dalam keadaan seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar bencana alam? Baiklah, masalah ini tidak terlalu berhubungan denganmu. Kurasa kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan, ucap Gu Yuan melambaikan tangannya. Ia menatap rumah bambu yang sunyi itu dan melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, kau tidak boleh melupakan masalah yang kau janjikan padaku. Garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klanku. Jika terjadi masalah, orang-orang tua itu akan marah, bahkan jika aku tidak melakukan apapun, ucap Gu Yuan. Xiaoyan sedikit malu ketika mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, ini sudah cukup larut. Kau harus beristirahat. Kau masih harus berangkat besok pagi, ucap Gu Yuan mengangguk setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya perlahan memucat sebelum benar-benar menghilang. Xiaoyan mendesah tak berdaya sambil menatap tempat Gu Yuan menghilang. Ia menegakkan lidahnya dan merasa seolah-olah ia belum cukup mengekspresikan dirinya. Ketika sinar matahari pagi menyebar ke seluruh area yang luas ini keesokan paginya, pegunungan yang tadinya sunyi senyap semalam kembali semarak. Suara angin yang merembes kencang terus terdengar. Xiaoyan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu ketika pegunungan mulai berisik. Setelah itu, mereka terbang ke tepi pegunungan tempat beberapa kapal besar melayang di udara. Awan gelap bergulung-gulung membuat mereka tampak perkasa. Tatapan mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya setelah dia muncul di udara. Dia menemukan sejumlah tokoh yang dikenalnya, Ling Kuan, Lin Xiu, dan para ahli top lainnya di antara generasi muda klanku hadir. Namun, orang-orang ini menghindari tatapan matanya dengan sedikit rasa takut. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melambung ke puncak dusun bintang 8. Itu membuat mereka mengerti bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk bersikap sombong di depan Xiaoyan. Lagi pula, ketika Xiaoyan hanya dusun bintang 5 saat itu, dia mampu mengalahkan dusun bintang 8 Kuyao. Oleh sebab itu, akan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang mengingat kekuatannya yang telah melambung. Saat ini, satu-satunya di antara generasi muda klanku yang bisa bertarung dengannya adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Xiaoyan mendeteksi sepasang mata yang fokus padanya saat dia mengamati area tersebut. Dia segera mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya menghentikannya ke sebuah gunung yang tidak jauh dari sana. Sebuah sosok berdiri melawan angin di tempat itu. Rambutnya yang hitam dan putih menunjukkan identitasnya. Dan itu adalah Kuyao yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan setengah tahun yang lalu. Tatapan mata mereka berdua bertemu di udara. Anehnya, tidak ada percikan yang muncul. Wajah Kuyao tampak acuh tak acuh dan dia perlahan mengangguk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat tindakan Kuyao yang sedikit bersahabat. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya. Dari apa yang terlihat, Kuyao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Seorang pemuda dengan bakat seperti dia pasti akan dibina oleh klanku. Potensi masa depannya akan luar biasa. Xiaoyan akan memiliki satu masalah tersembunyi yang lebih sedikit jika dia dapat menjaga hubungan baik dengannya. Pada akhirnya, itu lebih baik untuk Xiaoyan. Meskipun Kuyao ini juga memiliki perasaan terhadap Sun Er, dia bisa dianggap sebagai tipe orang yang bisa menerima apapun yang terjadi padanya. Karakter seperti ini agak jujur. Dengan semakin banyaknya orang yang bergegas datang, terdengar suara klakson dari kapal perang di langit. Jelas bahwa mereka akan mengirim semua orang ini keluar dari alamku. Xiaoyan, ucap sosok yang tiba-tiba memanggilnya. Sosok itu tiba-tiba berjalan di udara saat Xiaoyan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiaoyan menyapu matanya hanya untuk menemukan bahwa orang ini adalah Yao Xingji dari klan Yao. Dia mengurutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada sesuatu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya tidak menyukai Yao Xingji ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak bersikap sopan kepada Yao Xingji seperti kepada orang lain.
Yao Xingji mengerutkan bibirnya saat menyadari pertanyaan acuh tak acuh Xiaoyan. Hatinya merasa sangat tidak senang. Tetapi karena kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata mengejek. Dia menjentikan jarinya dan sebuah token kiok berwarna zamrud melesat ke arah Xiaoyan. Ini adalah undangan upacara klan Yao kita. Jangan menolaknya. Gurumu akan membutuhkannya. Dia mengerti apa arti upacara klan Yao. Percayalah, dia akan datang terlepas dari ketidaksenangannya terhadap klan Yao, ucap Yao Xingji. Xiaoyan menerima token kiok zamrud itu. Ia menatap Yao Xingji sejenak, tetapi tidak mengamati token itu. Sebagai gantinya, ia memasukkan token kiok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Kali ini, aku tidak mampu bersaing denganmu dalam hal keterampilan alkemia. Semoga kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali, ucap Yao Xingji menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan apapun lagi saat dia bergerak dan dengan cepat menaiki kapal perang. Xiaoyan berpikir sejenak setelah melihat Yao Xingji pergi. Terlepas dari apapun upacara klan Yao ini, dia akan menyampaikan pesan itu kepada gurunya terlebih dahulu. Apakah dia akan hadir atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada niat gurunya. Sunar, sudah waktunya. Aku harus pergi, ucap Xiaoyan sembari menoleh, menatap Sunar di sampingnya dan berbicara dengan lembut. Jaga dirimu, ucap Sunar tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut. Xiaoyan mengangguk sambil menyeringai. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan bebas dan mudah. Akhirnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Sunar mendesah kesepian saat melihat Xiaoyan menghilang. Dengan semakin banyaknya orang yang bergegas ke kapal perang, sirene sekali lagi bergema. Seketika, awan gelap bergejolak dan kapal perang perlahan berguncang. Akhirnya, mereka berubah menjadi awan gelap di depan banyak mata. Mereka menahan momentum yang mengejutkan saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar alamku. Sebuah danau yang luar biasa jernih berkilau di tengah kota suciku. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Riak dahsyat itu tiba-tiba muncul di permukaan danau yang tenang itu saat retakan spasial yang sangat besar perlahan-lahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar darinya setelah retakan itu muncul. Akhirnya mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiaoyan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klanku datang dan menyambutnya, ia bergerak dan terbang menuju gerbang kota suciku. Para ahli dari klanku bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak seorang pun dari mereka yang menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiaoyan dengan mulus pergi keluar dari kota suciku. Baru kemudian, dia berhenti di udara dan melihat kehijauan yang membentang hingga ke cakrawala. Jantungnya tanpa sadar mengembuskan napas panjang. Meskipun alamku sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dunia luar, Xiaoyan akhirnya merasa bahwa dataran tengah ingin memberi seseorang kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tidak tinggal lama di tempat ini. Ia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana ia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang melesat ke cakrawala utara dengan kecepatan seperti kilat. Ia menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Xiaoyan tidak berhenti untuk waktu yang lama selama perjalanan berikutnya. Dengan kecepatan penuh dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, ia menghabiskan waktu sekitar 5 hari sebelum mencapai wilayah yang dikuasai oleh pavilion bintang jatuh. Xiaoyan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah pavilion bintang jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah memperoleh 2 hingga 3 dusun elit. Ini adalah kekuatan yang cukup menakutkan bahkan di wilayah dataran tengah. Namun, Xiaoyan jelas mengerti bahwa dengan nyalau papan nama emas besar ini tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka.
Xiaoyan merasa agak tenang setelah tidak menemui kekacauan apapun di sepanjang jalan. Meskipun pertahanannya telah diperkuat, tekanan yang ditimbulkan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiaoyan tidak berhenti sebentar di kota-kota yang termasuk dalam wilayah Pavilion Bintang Jatuh. Ia bergegas ke Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam waktu setengah hari yang singkat, ia telah mencapai pegunungan Pavilion Bintang Jatuh. Selanjutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerbu ke wilayah tempat Pavilion Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang itu damai. Meskipun ukuran tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat seperti alamku, tempat ini masih dapat dianggap mirip dengan sebuah kota. Tempat ini dapat menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Para murid Pavilion Bintang Jatuh yang berjajar rapat berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak teriakan kuat berkumpul bersama, tampak seperti guntur yang bergema di sekeliling. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit dijangkau telah terbuka dan kelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak arus manusia berjalan di sepanjang pegunungan seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Seberkas cahaya tiba-tiba berkelebat dan muncul di alam bintang yang damai. Cahaya itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari kejauhan. Cahaya itu melesat menuju gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani menimbulkan masalah di alam bintang? Beberapa teriakan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang ketika sinar cahaya itu muncul. Orang bisa mendengar banyak suara kelebatan saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak. "Berhenti!" ucap para sosok-sosok tua itu. Ruang di langit dengan cepat membeku setelah 10 teriakan marah dari para tetua terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat sinar cahaya itu tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia menerobos ruang beku tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, ia muncul di belakang para tetua itu dengan cara seperti hantu. "Baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah sekuat ini," ucap sosok cahaya itu berhenti di depan banyak tatapan. Seketika, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. "Siapa kamu?" ucap para orang-orang tua itu. Para tetua yang sebelumnya telah mencoba menghentikan sosok itu mengamati Xiaoyan dengan mata serius. Setelah kejadian sebelumnya, mereka tidak berani lagi meremehkan pria muda berjubah hitam ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar terpancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di Pavilion Bintang Jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid Pavilion Bintang Jatuh yang sedang berlatih di tanah. Banyak tatapan tercengang menatap Xiaoyan di langit. Mulut mereka terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak memperoleh keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiaoyan tersenyum getir dan tak berdaya saat melihat tatapan mata para tetua yang tidak yakin. Dia baru pergi selama setengah tahun, tetapi hampir tidak ada yang mengenalinya. "Kepala Pavilion Junior," ucap beberapa sosok. Beberapa sosok tua akhirnya bergegas dari gunung utama, sementara Xiaoyan merasa tak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum akhirnya berteriak karena tak percaya. 10 tetua tamu Pavilion Bintang Jatuh dan murid-murid Pavilion Bintang Jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa tidak percaya. Reputasi Xiaoyan cukup hebat di Pavilion Bintang Jatuh, tetapi baru beberapa saat sejak banyak orang datang ke Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala Pavilion Junior di Pavilion Bintang Jatuh kita. Ketua Pavilion Junior sangat tampan. Berhentilah bersikap gila pada laki-laki. Bagaimana mungkin orang seperti ketua Pavilion Junior menyukai kita? Kudengar bahwa ketua Pavilion Junior juga merupakan juara pengumpulan pil. Dia juga seorang dusun elit.
aku bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh karena dia. Tidak disangka, akhirnya aku bisa bertemu dengan orang legendaris ini hari ini. Ucap banyak murid perempuan berbicara satu sama lain. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang tetua berjubah kuning yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok tetua tamu bergegas maju dan menyapa Xiaoyan. Meskipun dia lebih tua dari Xiaoyan, orang yang lebih kuat adalah tuanya. Saat ini pencapaian Xiaoyan dalam setiap aspek jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tetua tamu. Oleh karena itu, nada bicara mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Anda terlalu sopan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di matanya. Pavilion Bintang Jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan sejumlah besar ahli yang menjaganya, kemungkinan besar bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekti langit mendalam atau sekti bunga. Selain itu, Pavilion Bintang Jatuh bahkan mungkin telah melampaui mereka. Kamu akhirnya kembali, ucap suara yang tidak asing lagi. Ruang di belakang Xiaoyan berfluktuasi sementara matanya menyapu alam bintang. Sosok tua perlahan muncul. Sosok itu secara mengejutkan adalah Yalau. Guru, ucap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yalau. Salam, Kepala Pavilion, ucap para tetua tamu. Para tetua tamu di sampingnya juga dengan hormat menyambut Yalau saat ia muncul. Yalau jarang menampakkan diri, jadi Yalau adalah sosok yang misterius di mata para tetua tamu ini. Tidak disangka bahwa ia akan datang sendiri dan menyambut ketua Pavilion Junior ini begitu ia muncul. Kamu menjadi agak berbudaya setelah perjalanan ke alamku, ucap Yalau. Yalau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya pada tetua tamu. Setelah itu, ia menyapukan pandangannya ke arah Xiaoyan dan sedikit rasa puas muncul di matanya. Kemudian ia berkata, lumayan, dalam waktu setengah tahun, kau telah naik ke Dosun Bintang 8 dari Dosun Bintang 5. Sepertinya kau telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, ucap Yalau. Beberapa keterkejutan muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yalau. Orang ini memang layak menjadi kepala Pavilion Junior. Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan tersenyum. Dengan kekuatan Yalau, dia tentu saja bisa melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi, kita turun dulu. Aku sudah lama menunggu kepulanganmu, ucap Yalau berkata sambil tersenyum. Baiklah, ucap Xiaoyan mengangguk. Matanya mengamati sekelilingnya sebelum mengerutkan kening. Dia kemudian bertanya dengan lembut. Guru, apakah dokter Perikil dan yang lainnya belum kembali? Ucap Xiaoyan. Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, ucap Yalau. Pergi? Kemana? Tanya Xiaoyan dengan nada terkejut. Itulah sebabnya aku menunggumu. Kami menerima kabar segera setelah kau memasuki makam surgawi. Setelah itu, aku meminta dokter Perikil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke Kekaisaran Jiama, ucap Yalau. Kekaisaran Jiama, ucap Xiaoyan. Nama yang familiar itu membuat Xiaoyan tertegun. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Ada sesuatu yang terjadi pada Alian Xian, ucap Xiaoyan. Yalau mengangguk pelan saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiaoyan. Ia kemudian berkata, dengan kata lain, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua ini sedang dalam masalah, ucap Yalau. Apa yang telah terjadi? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki banyak ahli seperti dataran tengah. Mungkin ada banyak sekte dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya pada akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, apa yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua itu hanya akan menjadi faksi tingkat bawah di dataran tengah. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi Pavilion.
Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di dataran tengah tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dilanda kekacauan. Tetapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai Sekte Singa Mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang berskala besar. Tidak ada yang sebanding dengan para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali Sekte Singa Mendalam. Ucap Yalau perlahan mendarat di sebuah gunung sambil menjelaskan dengan lembut. Sekte Singa Mendalam, apa mereka sangat kuat? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki banyak ahli tersembunyi seperti dataran tengah, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas, dan tentu saja ada banyak ahli kelas Daosun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menduduki setengah dari benua barat laut adalah sesuatu yang akan membuat orang lain merasa tidak percaya. Meskipun Sekte Singa Mendalam dapat menduduki peringkat 10 besar di benua barat laut, mereka bukan tidak terkalahkan. Kali ini kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Selain itu, mereka memperoleh banyak ahli misterius yang kuat. Ucap Yalau menjawab dengan suara yang samar. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua ini. Gumam Xiaoyan terkejut. Faksi-faksi di dataran tengah sangat kuat, tetapi mereka pada akhirnya memandang rendah bagian lain benua yang bukan bagian dari dataran tengah. Oleh karena itu, jarang ada faksi yang ikut campur dalam urusan wilayah lain. Bagaimanapun, wilayah ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka dapat mengendalikan wilayah secara diam-diam, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka dapatkan. Aula jiwa, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia melihat ekspresi serius Yalau. Hatinya bergetar saat dia menebak. Benar sekali, ucap Yalau mengangguk. Kemudian, ia melanjutkan. Berdasarkan situasi yang ku ketahui, banyak ahli aula jiwa memang muncul bersama Sekte Singa Mendalam, ucap Yalau. Apa aula jiwa tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan memicu perang besar seperti itu, ucap Xiaoyan. Mengumpulkan jiwa, faksi-faksi di dataran tengah saling terkait dan rumit. Bahkan, aula jiwa tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah. Tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan aula jiwa, mereka cukup dominan untuk melancarkan serangan sepihak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, ucap Yalau mengernyitkan alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang? Di masa lalu, aula jiwa hanya akan mengumpulkan jiwa secara diam-diam. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya, ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu. Aula jiwa pasti punya banyak rencana untuk mengumpulkan jiwa. Namun, aku juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin aku bergabung dengan mereka setelah menangkapku. Aku tahu bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemisku. Yang bisa kulakukan hanyalah memberikan pil obat. Tetapi, kekuatan yang luar biasa dan misterius dari kepala aula jiwa membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun tidak mudah untuk memberikan pil obat seperti itu, ucap Yalau mendesah pelan dan menjawab. Xiaoyan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yalau. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan oleh aula jiwa, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan rencana yang hebat. Kalau tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan kecepatan pengumpulan mereka. Mungkinkah mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang sedang kalian rencanakan? Gumam Xiaoyan. Benua barat laut sedang kacau, dan Sekte Singa Mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kekaisaran mereka. Hal ini tidak dilakukan lagi telah meningkatkan kecepatan aula jiwa dalam mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka dapat menembusnya dengan kuantitas, ucap Yalau melirik Xiaoyan sambil kembali berkata. Sedangkan untuk aliansi yang milikmu, itu telah menjadi aliansi yang kuat yang dapat menduduki peringkat 3 teratas
di benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama tahun-tahun ini. Secara umum, sekte singa mendalam bukanlah tandingan aliansian. Sayangnya, ada tambahan aula jiwa. Dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansian hanya akan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa bulan yang lalu, wilayah aliansian menyusut. Mereka perlahan-lahan menyusut kembali ke Kaisaran Siama. Kami juga memperoleh berita tentang hal itu pada saat itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas ke Kaisaran Siama setelah memperoleh berita ini. King Lin juga pergi mengikuti karena nasib istana ular langit juga cukup buruk, ucap Yalau. Ekspresi Xiaoyan tampak muram. Aula jiwa sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan sedikit pun. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil saat mereka pergi. Namun, aku pikir mereka akan merasa kesulitan untuk menangani situasi ini, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya aku juga harus bergegas kembali, ucap Xiaoyan. Aliansi yang memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-lakinya yang kedua, dan semua anggota klan Zhao. Oleh karena itu, dia perlu menunjukkan dirinya ketika aliansian menghadapi masalah seperti itu. Yalau tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan kemudian berkata, baiklah, kali ini aku akan mengirim beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh yang merupakan Dosun Bintang 5 bersamamu saat kau menuju ke Kaisaran Siama. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada dirimu. Mereka akan membantumu memahami situasi benua barat laut. Aku sendiri akan tetap berada di Pavilion Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap rencana aula jiwa untuk mengalihkan kekuatan kita, ucap Yalau. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kita kesampingkan dulu masalah api teratai iblis pemurnian untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansian, ucap Yalau tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah dataran tengah dan benua barat laut terlalu jauh. Kalian akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing, ucap Yalau. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang dapat dibangun oleh siapa saja yang telah mencapai kelas Dosun. Namun, membangun lubang cacing yang panjang yang membentang dari dataran tengah hingga benua barat laut bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh Dosun biasa. Untungnya, kekuatan Yalau saat ini berada di kelas Banseng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membangunnya. Aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi. Sejak saat itu, aku telah mempersiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, lubang cacing itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Pavilion Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah kau mengambil alih Pavilion Bintang Jatuh di masa depan, Pavilion Bintang Jatuh dan Aliansian akan bergabung, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar dapat membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Istirahatlah hari ini. Kamu sudah lelah selama kurun waktu ini, ucap Yalau berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan tidak menolak tawaran itu. Ia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, ia mengambil token Giok Zamrud yang diberikan Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yalau. Ini adalah undangan upacara klan dari klan Yao. Mereka memintaku untuk menyerahkannya kepada guru, ucap Xiaoyan. Tangan Yalau langsung gemetar saat mendengar kata-kata upacara Yao. Meski kecil, hal itu tidak luput dari pandangan Xiaoyan. Mata Yalau menatap token Giok Zamrud itu. Butuh waktu lama sebelum ia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat ia menerimanya perlahan. Akhirnya, ia memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing," ucap Yalau. "Baiklah," ucap Xiaoyan mengangguk. Meskipun Yalau tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa hati Yalau tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara Yao ini seperti yang dikatakan Yao Xingji. Aku ingin tahu upacara macam apa ini yang menyebabkan guru menunjukkan reaksi seperti itu, gumam Xiaoyan dalam hati.
Yellow hanya tersenyum saat melihat mata Xiaoyan yang berkedip-kedip, tetapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut dan tertawa. "Pergilah, kembali ke kamarmu dan beristirahatlah. Sepertinya setengah tahun ini tidak menenangkan. Aku ingin kau beristirahat dengan baik untuk beberapa waktu," ucap Yellow. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Ia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Pada akhirnya, seseorang harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiaoyan merasa sedikit senang adalah bahwa dirinya yang sekarang tidak seperti dirinya yang dulu ketika ia membutuhkan bantuan Yellow untuk melakukan apapun. Sekarang, ia adalah ahli tingkat atas sejati yang dapat memikul bebannya sendiri. "Setelah aku selesai membangun lubang cacing, kau akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Sekarang setelah aku pikir-pikir, sudah bertahun-tahun sejak kau pergi. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat," ucap Yellow berbicara dengan nada agak kasar. Ketika Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah seorang pemuda yang lembut. Namun kini, pemuda saat itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiaoyan mengangguk pelan. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seperti apa kakak laki-lakinya, saudara laki-lakinya yang kedua, dan yang lainnya selama bertahun-tahun ini. Terutama Medusa. Jika dengan lamanya waktu berlalu, kemungkinan besar anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. "Jika memang begitu, sepertinya aku sudah menjadi seorang ayah," gumam dalam hati Xiaoyan. Perasaan khusus muncul tanpa sengaja di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi saat ini.